Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tab batas atau harga kredit dari menu pendaftaran pelanggan atau vendor. Kolom pertama adalah kolom PIC atau Person in Charge. Anda dapat menggunakannya untuk mengatur penanggung jawab dari setiap pelanggan atau vendor dalam mengelola piutang atau hutang dari pelanggan atau vendor tersebut. Yang Anda daftarkan sebagai PIC di sini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Anda, bukannya kontak person dari pelanggan atau vendor tersebut. Contohnya, Anda memiliki tim penjualan di perusahaan Anda, dan tiap orang mengelola dan bertanggung jawab atas pelanggan masing-masing untuk misalnya mengelola piutang dari pelanggan masing-masing. Maka daftarkan tim penjual Anda sebagai PIC. Klik pada kaca pembesar, dan nama PIC yang sudah Anda daftarkan sebelumnya akan muncul di sini. Atau, daftarkan PIC baru dengan menekan tombol baru di bagian bawah, masukkan kodenya dan nama PIC, lalu simpan. Cara lain untuk mendaftarkan PIC adalah melalui menu Akuntansi 1 atau Stok 1, kemudian Pengaturan, PIC atau Pekerja, dan daftarkan PIC baru. Dan nantinya, PIC yang sudah Anda daftarkan akan muncul namanya pada jendela PIC pendaftaran pelanggan dengan menekan tombol kaca pembesar. Berikutnya adalah tanggal jatuh tempo tanda terima atau pembayaran. Bagian ini terhubung dengan proyek arus tunai di menu akuntansi 2, namun menu ini hanya berlaku untuk kode perusahaan Korea saja. Anda bisa memilih jangan gunakan pada kolom ini. Kemudian, kolom pengelolaan nomor piutang dan pengelolaan nomor hutang. Kolom ini terhubung dengan menu piutang dan hutang di akuntansi 2, dan Anda dapat menggunakannya jika Anda perlu mengelola piutang dan hutang berdasarkan setiap nomor transaksi. Saat Anda memasukkan voucher akuntansi dengan kode akun yang pekerjaan terkaitnya diatur sebagai hutang atau piutang, Anda dapat menetapkan nomor pelacakan untuk setiap transaksi dan mengelola riwayatnya dengan nomor yang diberikan. Cara mengaturnya adalah klik pada Dropbox dan pilih dari opsi diperlukan atau opsional, tergantung pada tiap penjualan atau pembelian. Namun, sebelum mengatur kolom ini, Anda perlu mengatur setting dasar terlebih dahulu. Jika Anda ke Kustomisasi Pengguna, Konfigurasi, Pengaturan Fungsi, lalu klik pada tab Akuntansi, terdapat menu Manajemen Piutang atau Hutang. Anda bisa memilih opsi diperlukan atau opsional untuk mengaktifkan fitur pengelolaan hutang dan piutang dari modul akuntansi 2. Selanjutnya, kolom batasan kredit dan periode kredit. Batasan kredit adalah kolom yang menetapkan batas jumlah maksimal dari piutang setiap pelanggan, dan program akan mengecek batasan ketika Anda memasukkan pesanan penjualan atau penjualan di modul stok. Dan periode kredit adalah kolom di mana Anda memasukkan jumlah hari yang diizinkan untuk setiap jumlah piutang untuk tidak dibayar per pelanggan. Program akan memeriksa batas saat memasukkan pesanan penjualan atau penjualan, dan memblokir transaksi dengan pelanggan yang memiliki piutang jangka panjang yang belum dibayar. Anda dapat memasukkan jumlah batasan harga di batasan kredit dan jumlah hari di periode kredit. Dan sama halnya dengan kolom pengelolaan nomor piutang dan hutang, kolom ini juga membutuhkan pengaturan tambahan di program. Untuk pesanan penjualan dan penjualan, Anda perlu pergi ke setiap menu dan melakukan pengaturan. Contohnya ke menu Stok 1, Penjualan baru, klik pada tombol pilihan, dan pilih pengaturan kredit. Di jendela pengelolaan kredit, Anda dapat mengatur bagaimana menerapkan jumlah batas kredit dan periode. Misalnya, di bagian batas kredit,
Anda dapat memilih apakah hanya menampilkan pesan peringatan saja atau blok transaksi, sehingga tidak dapat menyimpan slip jika Anda melebihi jumlahnya. Dan sama halnya seperti dengan pengaturan periode kredit. Selanjutnya, kolom markup down penjualan dan markup down pembelian. Anda dapat menggunakan markup down untuk menyesuaikan harga penjualan atau pembelian yang rate-nya tetap untuk setiap pelanggan atau vendor. Ketika memasukkan transaksi dalam menu penjualan atau pembelian, Anda dapat menyesuaikan harga dengan menggunakan persentase tertentu. Misalnya, jika Anda ingin selalu menerapkan diskon 30% ke pelanggan A, Anda dapat memasukkan minus 30% di kolom markup down penjualan. Dan sama halnya dengan kolom markup down pembelian, jika Anda mendapatkan diskon, masukkan persentase dalam minus. Dan selanjutnya, kolom grup harga penjualan dan grup harga pembelian. Kolom ini berkaitan dengan pendaftaran tingkat harga di menu stok 1, pengaturan pengelolaan harga. Anda dapat menggunakan fitur level harga jika Anda menjual barang yang sama dalam harga yang berbeda untuk tiap pelanggan, atau jika Anda membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda dari tiap vendor. Anda harus mengatur grup level harga terlebih dahulu di menu ini, dan nantinya saat Anda mendaftarkan pelanggan atau vendor, Anda dapat menghubungkan grup tersebut ke dalam kolom ini, dan menetapkan harga spesial untuk penjualan atau pembelian untuk setiap pelanggan dan vendor. Bagaimana cara mengaturnya? Klik pada kaca pembesar dan pilih salah satu dari grup harga yang tersedia. Atau Anda dapat ke menu stok 1, pengaturan pengelolaan harga, dan grup level berdasarkan pelanggan atau vendor. Klik pada setiap pelanggan atau vendor dan hubungkan ke grup harga penjualan atau grup harga pembelian.